Ya, saudara-saudara sekalian, mari saya perdengarkan dulu videonya Pak Nandar di dalam salah satu ceramahnya yang baru-baru ini dibuat, ya. Saya perdengarkan dulu supaya bisa saya nanti mengkoreksinya di mana letak kekeliruannya, ya. Kamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, di ayat ke-13-nya, tetapi apabila ia datang, di dalam bahasa Ibraninya, di sini sebentar, ayat 12-nya saya ini dulu. Di dalam bahasa Ibraninya menggunakan sem hagub laki-laki, Pak, abalhu. Kalau ini kata perempuan, hi, ya kan? Di sini menggunakan kata ganti laki-laki, hu. Kalau dalam bahasa Arab domir namanya, Pak. Kalau dalam bahasa Arab domir namanya huwa, huma, hum. Ya, saudara-saudara sekalian, yang dijelaskan oleh Nandar ini terkait dengan Yohanes 16 ayat ke-13, ya. Ayat ke-13 di mana roh kebenaran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Hanya saja nantinya ada konsekuensinya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau roh kebenaran ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait dengan apa yang baru Anda dengar itu ada istilah damir, ada istilah laki-laki, jenis kelamin laki-laki kalau dalam satu kata, ya. Demikian pula misalnya kalau di Alkitab itu Elohim itu jamak, dan dia laki-laki. Tapi kalau Roh Kudus itu memang feminim, ya. Kalau Roh Kudus itu feminim. Nanti ini kaitannya dengan Al-Quran bagaimana, saya juga akan menjelaskannya, ya. Bagaimana kalau di Alkitab dikritik masalah feminim dengan maskulin, ya. Apa dampaknya di Al-Quran? Mari kita dengarkan lebih lanjut. Hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antum. Ya, kita lompati saja itu. Emet, ya. Bapak nanti cari phonetic spelling dari emet itu apa? Ehmet, sang kebenaran. Ya, sang kebenaran. Apakah Nabi Muhammad itu adalah sang kebenaran, Pak? Nabi Muhammad itu salah satu karakteristiknya ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik itu artinya benar, Pak. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah berdusta sehingga Ya, saudara-saudara sekalian, ini bermasalah besar kalau dikatakan Nabi Muhammad itu kebenaran. Karena kalau al-haq di hukum Islam itu adalah Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan Nabi Muhammad itu kebenaran. Karena sama artinya kita mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan Husain Mansur Al-Hallaj, akulah kebenaran. Sehingga Husain Mansur Al-Hallaj itu dihukum mati. Jadi ingat saudara-saudaraku kepada yang muslim, jangan mengatakan Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Yang kebenaran kalau di Al-Quran itu atau Al-Haq itu hanya Allah yang kebenaran kalau di Al-Quran. Tidak boleh ditujukan kepada Nabi Muhammad. Itu sama kasusnya dengan anta nurum pauka nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Itu tidak boleh ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi ditujukan kepada Allah. Ya, mari kita dengarkan lagi. Ya, digelari sebagai Al-Amin. Kitab Wahyu pasal 3 ayat ke-14 sendiri menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu Al-Amin, permulaan dari ciptaan Allah. Di dalam Kalau di dalam kitab Wahyu dia katakan permulaan dari ciptaan Allah, berarti Nandar ini menyamakan Yesus itu adalah Nabi Muhammad.
Nah, ini resiko yang harus ditanggung oleh Nandar. Jadi ada beberapa narasi yang diucapkan oleh Nandar ini menjadi ngawur, saudara, ya. Tidak boleh kita mengatakan di kitab Wahyu itu bahwa Nabi Muhammad itu permulaan dari ciptaan Allah. Tak boleh. Itu menyamakan dengan Yesus, Nabi Muhammad sama dengan Yesus. Waduh, ini ngawur ini orang ini. Sejarah Islam di dalam Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Mubarak Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri. Nabi Muhammad itu, Pak, pernah mengumpulkan suku dari Quraisy, dari berbagai macam dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai kaumku, seandainya di bukit ini ada karena itu hadis itu. Ya, kita lompati ke berikutnya. Melihat engkau, ucapan yang engkau ucapkan kecuali adalah kebenaran. Makanya Nabi Muhammad digelari sebagai Al-Amin. Tidak pernah ada manusia di muka bumi yang digelari Al-Amin kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan buku dari seorang Kristen Katolik. Ya, tapi kalau Isa di dalam Al-Quran adalah orang yang kelebihannya Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, ini kalau Nandar pernah membaca salah satu hadis dari Nabi Muhammad itu pernah bersabda bahwa wahai orang-orang yang beriman, yang maksudnya saja hadis itu saya jelaskan, ya. Adi minta untuk bersalawatlah kepadaku, mudah-mudahan aku orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, padahal orang yang didekatkan kepada Allah di dalam Al-Quran itu adalah Isa Al-Masih. Jadi sepertinya ada usaha-usaha dari Nabi Muhammad, beliau sadar atau tidak sadar, ingin merebut kedudukan daripada Isa Al-Masih. Berdasarkan hadis, ya, hadis ini pernah saya baca, yang maksudnya wahai orang-orang Islam, bersalawatlah kepadaku, mudah-mudahan aku orang yang didekatkan kepada Allah, sebab hanya ada satu orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, itu mari kita lanjut lagi, ya, Karen Armstrong, Muhammad adalah sang nabi, mengakui tidak bisa dijadikan dasar itu. Pendapatnya orang tidak bisa dijadikan dasar, harus berdasar kepada ayat-ayat kitab suci, ya. Mohon maaf, orang-orang Kristen interpretasi terhadap ayat ini adalah Roh Kudus. Sementara, mohon maaf, kalau ini diyakini sebagai Roh Kudus, ada, mohon maaf Pak ya, kegagalan. Yang pertama, ia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran yang mana yang dipimpin oleh Roh Kudus? Sementara tentang konsep ketuhanan saja, ada Tritunggal, ada Triteos, ada Oneness, ada Saksi Yehova, ada Mormon, di mana konsep teologi ketuhanannya berbeda-beda. Konsep ketuhanan di ajaran Perjanjian Baru berbeda-beda, ya, menurut Nandar. Padahal di Al-Quran juga, di umat Islam juga, konsep tentang ketuhanan itu berbeda-beda. Ini menunjukkan saudara-saudara sekalian bahwa Nandar ini blunder, ya, di dalam menjelaskan tentang ketuhanan. Ketuhanan di dalam Islam itu saling mengkafirkan, misalnya antara Imam Asy'ari dengan Ibnu Taimiyah, antara Ibnu Taimiyah dengan yang lainnya, ya, antara Imam Asy'ari dengan Ibnu Rushd, antara Mu'tazilah dengan yang lainnya, antara Khawarij. Jadi banyak sekali konsep-konsep ketuhanan di dalam umat Islam itu. Mirip saja dengan yang percaya kepada Perjanjian Baru. Konsep-konsep ketuhanannya banyak. Demikian pula di Al-Quran itu konsep-konsep ketuhanan yang dibuat oleh ulama
juga sangat bervariasi dan terkadang saling mengkafirkan juga. Kita lanjut. Jangankan ke konsep ketuhanan, baptis saja Pak, ada baptis roh, ada baptis percik, ada baptis Nah, di dalam hukum fikih Islam juga bervariasi. Jadi kalau tata cara ibadah, tata cara melaksanakan suatu ritual di Kristen bervariasi, di Islam juga begitu. Ya sangat bervariasi saudara, antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Bagaimana ini dikatakan Roh Kudus? Bagaimana dikatakan memimpin ke dalam seluruh kebenaran, sementara konsep ketuhanan, mohon maaf, tidak jelas. Kemudian karya keselamatan. Konsep ketuhanan di dalam Kristen itu jelas, ya, konsepnya jelas sekali. Ada Trinitarian, ada kelompok dari Katolik memahami tentang Tuhan, itu jelas jelas ketuhanannya. Demikian pula hasil dari Konsili Nisea itu Anda bisa baca. Di situ konsep ketuhanan sangat jelas sekali. Juga tidak sama Pak. Di dalam gereja Kalvinisme dengan gereja Lutheran beda Pak. Tentang konsep keselamatan. Jadi seluruh. Ya, konsep keselamatan di dalam Al-Quran, di dalam umat Islam juga berbeda-beda. Apalagi kalau ada yang namanya tarekat-tarekat. Demikian pula ada firqa-firqa, ya banyak sekali ya. Terutama di tarekat-tarekat itu cara-cara mendapatkan keselamatan itu sangat bervariasi. Jadi sepertinya Nandar ini selalu blunder di dalam menjelaskan Alkitab. Ya, mari kita lanjut ke yang lainnya. Ya. Kitabullah wa sunnati, jelas. Jadi kita ini mau selamat ikuti Quran Sunnah. Yang menyebabkan kita tidak selamat itu karena kita ikut Quran Sunnah. Tetapi yang menerjemahkan Quran dan Sunnah bervariasi. Jadi sepertinya Nandar ini asal ngomong, ya, asal ngomong saja. Ya, dia tidak tahu Al-Quran, tidak tahu, mungkin tidak pernah juga membaca kitab-kitab tafsir, di mana di dalam kitab tafsir itu untuk satu ayat saja bervariasi pendapatnya ulama. Mari kita lanjut. Tidak menjadi pelaku firman. Nah, itu yang pertama, gagal kalau ini Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Pak. Yang kedua, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Mohon maaf, Pak. Inilah justru yang paling ingin saya kritik, saudara-saudaraku sekalian, ya. Terkait dengan kalau roh kebenaran itu dirujuk kepada Nabi Muhammad, maka konsekuensinya, saudara-saudaraku sekalian, adalah, saya perlihatkan dulu kursornya, ya. Ya, ini saudara, ya, perhatikan ini di ayat 15. Jadi Yohanes 16:15, ya. Segala sesuatu yang Bapa punya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia, ini yang dimaksud dengan Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi kalau kata ia di sini, ini namanya damir, ya, seperti yang Nandar tadi jelaskan, damir. Ini juga damir, iya, atau kata ganti. Jadi di sini kalau ditujukan kepada Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya rasa sampai ini resiko yang harus ditanggung oleh Nandar, ya, resiko yang harus ditanggung oleh Nandar akibat mengatakan roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh saudara, ya, bagaimanapun kebenaran itu hanya, kalau di dalam Al-Quran itu hanya Allah kebenaran, ya.
Sekian, mudah-mudahan bagi apa yang saya sampaikan bermanfaat ya bagi orang Kristen dan bermanfaat juga bagi umat Islam. Amin.